Jadi terima kasih Pak Bagio atas undangan yang sudah disampaikan kepada kami sehingga pagi hari ini kami bisa sowan ke Dinas Perizinan. Yang terhormat juga Pak Delakso. Pokoknya nggak bisa formal ini Pak D. Terus kemudian juga ada mitra kerja dulu, ada Bu Kiri, kemudian ada Mak Titik dan lain sebagainya. Mungkin ada teman diklat juga. Mbak siapa lupa kemarin? Mbak Ira, oh yang Mbak Ira. Teman diklat saya itu Pak. Waktu saya masih awal-awal di Wonogiri diklat kepegawaian ya Mbak ya, gitu. Itu waktu itu. Okay. Terus puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya di pagi hari ini masih dipertemukan untuk bisa menjadi sebuah pertemuan yang insya Allah berkah untuk bagi kita semua, sharing ilmu dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa apa yang saya lakukan hari ini seperti komitmen kami di perusahaan bahwa 2022 ini bagi Regar Sport adalah tahun persiapan tinggal landas. Anak-anak bilang yang namanya tinggal landas itu take off Pak, bukan. Tinggal landas itu syarat utamanya punya bandara. Jadi bukan hanya satu pesawat, tapi kita berharap bisa take off dan landing itu banyak pesawat. Karena yang kita siapkan memang bandaranya, bukan sekedar pesawatnya. Nah, salah satu treatment yang kita lakukan di awal 2022 memang open share ke publik Pak. Baik itu dari pihak swasta maupun dari birokrasi yang terkait dengan mungkin ada hal-hal yang bisa diundang atau mungkin hal-hal yang bisa didiskusikan dengan Regar Sport, kita open. Berbeda dengan 2021 ke sana yang sementara kemarin memang kita hanya fokus di internal, kita melakukan percepatan manajemen di internal. Tapi kalau tahun 2022 ini mungkin baru Januari, kemudian ada event Muri, kemudian kemarin kita diundang di komunitas tangan di atas, komunitas pebisnis di level nasional itu, dan itu ada seminar nasional di Solo kita diundang. Kemudian ada branding storming juga dengan Solo Post, nanti dengan UNS. Tanggal 23 besok itu ada acara seperti ILC di Solo Raya dengan 7 kepala bupati dan wali kota termasuk gubernur, dan dari 30 orang yang dihadirkan di ruang tertutup untuk menjadi seperti konsep ILC itu. Regar Sport itu yang paling muda dan mungkin yang paling kecil dari sisi usia dan kapital modalnya Pak. Karena kami melihat struktur undangannya, Sritek, Toyota, segala macam, Konimax, semua yang di seluruh raya itu semua diletakkan dalam, diundang, didudukan dalam satu ruang untuk membangun sebuah pembahasan diskusi besar di Solo Raya. Dan kami mendapat apresiasi untuk mengikuti itu. Dan kami berharap tahun ini memang tahun tinggal landas bagi kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oke. Nah, sebenarnya saya itu lebih sulit cerita tentang Regar Sport ini ke swasta atau ke perusahaan lain. Lebih mudah sebenarnya cerita Regar Sport ini ke birokrasi. Kenapa gitu? Karena sebenarnya yang dibangun di Regar Sport ini adalah manajemen Pemda. Jadi istilah-istilahnya pun kita menggunakan apa yang ada di Pemda, walaupun tidak full, tidak 100%. Cara kerja, mindset dan lain sebagainya sebenarnya diambil dari pengalaman saya sendiri. Karena saya tidak membuat, tidak melakukan sebuah treatment edukasi ataupun hire dari pihak luar dan juga bahkan referensional yang saya tunjuk dari perusahaan mana, tidak. Tapi saya hanya menggunakan hampir 16 tahun lebih saya di Pemda untuk kemudian satu persatu, step by step yang di Regar Sport ini kita arahkan ke sana. Oke, coba masuk di PowerPoint. Oke. Ini yang kita lakukan di Regar Sport, ya, membangun ekosistem digital dari lokal menuju global. Kalau kayak gini jadi bahasanya wacana teori banget gitu. Ya karena saya berhadapan dengan birokrasi Pak. Karena terbiasa berwacana gitu. Saya harus ngomong gini karena saya mantan ASN gitu.
Salah satu saya keluar dari ASN itu hampir semua inovasi yang saya lakukan ditolak Pak. Ditolak. Saya membangun online marketing, diseminasi ke Disperindak, Bapeda, waktu itu nggak dapet. Akhirnya saya pakai di Regarspot untuk buat teman itu sukses bareng, dan hasilnya seperti ini. Lalu saya masuk di perpustakaan, ada sistem updating buku, katalog buku, segala macam. Analogi sistemnya saya bangun untuk membangun update proses produksi, sehingga produksinya di Wonogiri tapi user di Papua bisa lihat. Nah seperti itu. Nah banyak hal yang seperti itu, termasuk kemarin yang ada di Disdukcapil. Arah fokus dari terobosan di Disdukcapil, kita mengarah kepada sebuah konsep ERP system. Tapi ternyata inovasi di level kita di Pemda lebih melihat itu app terpisah, partial app, sehingga lebih banyak jargon app-nya daripada langsung landing ke ERP sistemnya. Nah, banyak hal yang ternyata secara prinsip tidak bisa di-match-kan secara pribadi bagi saya. Kemudian ternyata tantangannya juga melihat bahwa perizinan perusahaan dan lain sebagainya membuat pilihan akhirnya saya harus resign. Di sini kemudian hampir semua yang saya lakukan di Pemda, waktu itu saya masukkan semua di Regarspot. Next. Sama Pak. Jadi satu buku yang menginspirasi saya membangun sebuah konsep perusahaan Regarspot itu sebenarnya Reinventing Government. Tidak ada yang lain. Saya pegang bukunya, saya baca satu persatu, 10 prinsip itu saya jalankan 100%. Manakala ada sesuatu yang saya jalankan, saya akan cek lagi dari 10 prinsip. Saya melanggar ini enggak? Katalis itu adalah fasilitator dan bukan eksekutor. Artinya, bagaimana kemudian saya secara pribadi itu tidak suka sebagai pelaku operasional sepanjang tahun, sepanjang masa. Saya harus merubah diri saya menjadi orang yang di awal otoriter karena menjamin operasional, kemudian di level berikutnya saya harus menjamin sebagai narasumber. Baru kemudian berikutnya memang owner yang mendelegasikan. Tidak boleh hal-hal kecil turun pada kondisi di mana itu sudah milik bawahan. Nah, fasilitator itu harus menempatkan diri kita itu bukan orang yang suka dari pelakunya, menjadi eksekutor pelakunya. Nah, ini kemudian yang kami bangun tahap demi tahap di Regarspot. Awalnya 2014-2015 memang otoriter Pak. Hampir semua yang dijalankan di Regarspot, mulai dari perintah, pengawasan, semua handling saya sendiri. Kalau salah saya katakan salah, kalau benar dipanggil. Maka cirinya pada konteks waktu itu saya menjalankan rapat itu bisa sekian kali dalam satu hari, dan ada rapat-rapat yang bisa dimulai itu di atas jam 11 malam, bahkan jam 2 malam itu baru ada yang mulai rapat, karena kondisinya memang waktunya terbatas dan saya harus handling semuanya. Ada man, money, method, market, mesin, material, yang 6M ini saya handling sendiri dan itu otoriter. Saya melakukan sesuatu dan itu terjadi karena kepuasan saya. Ini nggak bisa saya hindari karena apa? Resourcingnya belum mampu. Skema performanya juga secara skema belum jadi, performanya juga masih belum bisa diukur bagus. Dan saya menyadari itu. Tapi saya juga menyadari bahwa konsep ini jika bertahan sekian tahun kemudian, ini saya masih di level ini, saya hancur. Lalu kemudian saya rubah indikatornya menjadi apa yang biasanya rapat menjadi coaching. Dari awalnya rapat itu ada yang mulai jam 2 malam, saya turunkan bisa nggak bulan depan rapat itu hanya selesai di jam 10 atau mulai jam 10 selesainya jam 11. Bisa. Kultur itu kemudian saya turunkan lagi, bisa nggak jam 8 mulai jam 10 semua harus selesai? Bisa. Kemudian saya turunkan lagi sampai terakhir hari ini jam 4 sore atau jam 5 sore itu sudah tidak ada karyawan di rumah saya. Tidak ada satupun rapat yang diselenggarakan hari ini karena kehadiran saya. Tidak ada pun, kecuali satu rapat yang melibatkan level konsorsium. Jadi ada
level konsorsium, itu pemegang modal, komisaris dan saya. Kemudian ada rapat makro, itu di level direksi, rapat direksi, rapat makro, rapat program, rapat teknis. Nah, hampir semua rapat ini sekarang saya hampir tidak pegang Pak, karena rapat konsorsium itu hanya 3 bulan sekali. Tapi nggak mungkin kan nggak bersentuhan dengan orang per orang. Nah, saya menggunakan metode coaching. Rapat itu mengundang, tapi kalau coaching mereka beraspirasi mendekat ke kita. Nah, itulah yang kami lakukan hari ini. Maka kalau kita ngecek di Regarspot itu tidak ada meja yang sifatnya permanen. Rata-rata adalah meja portable dan orangnya sangat portable. Jadi itu ada tempat duduk di situ, bisa saja kamu duduk di situ, tapi besok mungkin sudah didului orang lain. Bentuk mejanya pun bukan bentuk meja rapat, tapi lebih ke meja kafe dan lain sebagainya. Prinsipnya ada papan tulis, kemudian ada monitor, sisanya diskusi. Nah, perubahan-perubahan inilah yang saya bangun sampai di titik ini ketika saya berperan sebagai fasilitator. Prinsip fasilitator ini pada konsep katalis mempercepat proses, benar-benar saya ukur bisakah kemudian saya yang melakukan treatment itu sendiri, sampai di mana saya akan mengendalikan semua operasional bisnis ini secara otoriter, dan itu akan berubah menjadi sebuah konsep next empowering, pemberdayaan. Adakah kebijakan yang bisa di-empoweringkan? Kalau dulu kita mengonsep adakah struktur bisnis atau bidang pekerjaan yang bisa di-empoweringkan, hari ini saya mengatakan bahwa decision making saja itu bisa di-empoweringkan. Keputusan atas teknis dan program itu nggak harus di kita. Saya melatih di beberapa, kalau anak-anak di Regarspot itu istilahnya juga ada eselonering ya. Jadi ada eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu ada Pak. Di sini pun saya juga melatih tentang decision making, bukan hanya tentang menguasai pekerjaan, tapi bagaimana membangun sebuah keputusan. Ketika mereka deadlock, maka mereka mengajukan coaching ke saya. Seperti itu. Kemudian empowering ini juga terjadi di skala produksi. Tadi ada 6 inkubasi yang saya disampaikan di awal. Inkubasi itu sebenarnya adalah konsep dari pemberdayaan ini. Bagaimana dari orang yang awal itu tidak mempunyai passion, bahkan kapabilitas di situ, lalu kemudian kita berpikir bahwa semua orang pada prinsipnya bisa. Awalnya trial error, kemudian pengembangan, sampai pada akhirnya mereka memang butuh pembuktian. Nah, yang paling tidak bisa kebanyakan orang jalankan itu adalah, benarkah kita mampu dan percaya ke mereka? Rata-rata di awal, the right man on the right place selalu dengan kata syarat. Ini kualifikasinya nih, betul. Dan itu memang mempercepat. Tapi kalau di Regarspot itu ada satu orang Pak nih, waktu itu tahun 2017. Satu orang rumahnya Manyaran, dia lulusan SMA 1 Wuryantoro. 2018 kita open locker programmer. Open locker programmer. Dari sekian open locker ini, programmer ini nggak ada yang berminat. Sudah lebih diumumkan lebih dari 3 bulan nggak ada yang mendaftar. Tahu-tahu anak ini datang Pak ke sekretariat di Kaloran waktu itu. Terus saya tanya, mau daftar locker Om gitu? Iya Pak. Formasinya apa? Programmer. Wah gila ini. Itu bulan nggak ada pendaftar adalah satu orang ini. Terus saya tanya, bisanya apa? Saya bisa buat blog Pak. Blogspot maksudnya. Artinya memang blogspot itu bukan sebuah skema programmer gitu. Itu setiap orang pun bisa buat blogspot. Tapi kemudian saya tidak mengatakan bahwa kamu nggak bisa kalau hanya kemampuan blogspot, bukan. Saya cek kemudian, oke, rumahmu mana? Bro Pak. Kamu punya laptop? Punya. Lalu kamu pulang dulu,
ambil laptopmu hari ini jam setengah 3, kalau jam 4 kamu sudah datang ke sini lagi 4 sore itu, kamu tak terima. Di saat itu ada tim IT kami baru 2 orang, Pak, nembe sakit blogspot pripun lah, upakara niki mungkin, udah biarin dulu karena minimal semangatnya ada, minimal motivasinya ada. Ini jam 4 datang Pak, jam 4 datang, mulai malam itu saya kebingungan dengan 2 orang IT yang di perusahaannya. Ini mau kita apakan sekarang? Kita nggak bisa, ternyata kenyataan 3 bulan kita loper, kita nggak dapat programmer. Ada dapat pendaftar Isonic Blogspot. Kita ternyata nggak bisa menghindari ini. Situasi Wonogiri nggak bisa mengambil rekrutmen sesuai dengan kualifikasi. Oke, kalau sebenarnya ini nggak bisa dihindari, maka nggak mungkin kan kita membelok ke kanan, membelok ke kiri. Artinya itu kita hadapi. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan? Kemudian malam itu kita ngambil keputusan sama 2 orang ini, kita buat kelas sendiri Pak. Bisa? Bisa Pak. Lah ini yang harus dia Pak. Oke, mungkin aku kudu ngecek juga tentang pembelajaran efektif dan lain sebagainya. Jadi kayak cara guru menganut tanpa guru itu bisa seperti itu Pak. Kemudian saya belajar itu. Akhirnya dikembangkanlah konsep CBSA dan lain sebagainya, brainstorming. Mulai dari, jadi jangan satu. Kalau kita ada orang yang tidak bisa hanya satu yang belajar, nanti kita terlalu lambat. Oke, kumpulkan lagi. Ini dapat sekitar 5 orang, kita buat kelas, dan waktu itulah terjadi bootcamp pertama kali. Dan hari ini 1 orang yang mendaftar sebagai programmer ini, posisi dia sudah menjadi pengembang. Nanti Bapak Ibu bisa melihat salah satu aplikasi yang kita buat, dan itu dilakukan oleh anak-anak Wonogiri tanpa hire. Mereka, dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Kompetitif. Di iklim Regarspot pun dibangun kompetitif. Jadi reseller versus reseller, desainer versus desainer, penjahit versus penjahit, manajerial versus manajerial. Artinya memang dibangun iklim kompetitif sejajar. Setelah berhasil dalam kompetitif, kemudian digerakkan oleh misi. Nah, misi di Regarspot itu pun jelas. Jadi kalau misalkan kita di Pemda itu ada indikator kinerja utama dan lain sebagainya, di Regarspot sudah ada. Kemudian hasil, berorientasi pada hasil, iya. Jadi kalau bisnis itu orientasinya pada proses, itu hanya sebuah nilai efisiensi dan efektivitas. Bisnis itu ukurannya hasil, keuntungan, bukan apa yang lain. Nah, lalu bagaimana melihat apakah kemudian reinventing government ini juga sebenarnya juga dilakukan di birokrasi. Nah, saya berpikir memang disruption birokrasi itu hari ini PAD, Pak. Ketika semua itu berbasis pada top down, seharusnya bottom up-nya yang kuat. Ketika kita sudah dilihatkan dengan bengkalis dan lain sebagainya, maka sebenarnya disruption-nya menurut saya juga dari PAD gitu. Lalu ketika kita fokus ke hasil, orientasi juga ke user, ke market. Orientasi adalah pelanggan. Bagaimana mengelola pelanggan ini dari awal repeat order, lalu berkorelasi dengan bisnis kita. Maka saya bilang cara membangun reseller terbaik itu adalah reseller yang berangkat dari usermu. Jadi sebenarnya kenapa Regarspot itu bisa membangun 95.000 sekian reseller? Karena sebenarnya hampir 100% itu usernya. Dia awalnya memakai produknya, dia puas akan itu, lalu ternyata di depan dia ada kesempatan membangun waktu untuk lebih produktif, menghasilkan uang sampingan tanpa syarat, tanpa modal, tanpa biaya pendaftaran, tanpa resiko rugi. Artinya ini belajar gratis. Nah, disitulah kemudian jumlah reseller ini naik. User berafiliasi dari produk menjadi ke bisnisnya, bisnis prosesnya. Oke, kemudian entrepreneur. Entrepreneur ini letaknya adalah pengambilan risiko. Banyak yang mengatakan pengusaha itu entrepreneur, entrepreneur itu pengusaha. Sebenarnya beda.
Pengusaha itu lebih safe resiko, dia menghindari resiko. Tapi kalau entrepreneur, jiwa dasarnya adalah pengambil resiko. Karena dia hanya memahami semakin resiko tinggi, maka semakin besar peluangnya, growth-nya itu semakin besar. Tapi kalau pengusaha, saya mau investasi sesuatu, dia detail sekali, ukuran BEP-nya, ukuran return risk-nya dan lain sebagainya. Maka di sini entrepreneur dengan pengusaha itu berbeda. Pengusaha itu pemilik bisnis, tapi kalau entrepreneur belum tentu dia harus memiliki bisnis itu. Kalau pengusaha, dia owner, benar, pemilik bisnisnya, pengambil seluruh keuntungannya. Tapi kalau entrepreneur, dia tidak harus menjadi pemiliknya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kami kembangkan di Regarspot. Dari awalnya dia karyawan desain, kemudian next step dia menjadi owner desain. Dulu semua desainer digaji oleh manajemen. Lalu ketika kita melihat ternyata harian dan capaian kinerja bulan per tahunnya memang growth naik, kita latih mereka dari bisnis operate menjadi strategi operate, kemudian menjadi business owner. Kita pecah Pak, satu persatu. Hari ini dari 30 karyawan desain bergerak menjadi 30 owner desain, yang mereka hari ini merekrut CS desain masing-masing. Makanya kenapa kok kecepatan CS desain itu bisa 300% lebih cepat daripada tahun kemarin, karena diampu oleh 30 owner, bukan oleh satu owner. Yang kedua di Garmen. Garmen ini awalnya juga karyawan jahit. Kemudian ada 15 yang kemudian kita dirikan menjadi titik jahit dan setara manajemen konveksi. Manajemen konveksi itu satu produk dijahit satu orang. Nah, ketika kuota naik dan tuntutan quality control, maka konveksi ini sudah nggak bisa dijalankan. Kita upgrade menjadi garment. Ketika satu produk harus melalui satu line, tidak bisa satu produk dijahit satu orang, borongan satu orang nggak bisa, tapi harus line. Akhirnya hari ini 15 titik jahit ini sudah pada prototipe garment, bukan lagi konveksi. Makanya kenapa pertumbuhan penjahitnya naik, karena satu line harus sekitar 16 sampai 18 orang. Jadi kalau mereka nggak bisa memenuhi jumlah karyawan segitu, line garmentnya nggak terbentuk. Nah, konsep entrepreneur ini juga kami kembangkan di jaringan. Reseller yang awalnya itu hanya berbisnis dengan caranya sendiri, bisnis operate, yang sudah membentuk cash flow, omset, dan lain sebagainya, naik ke level agen. Agen ini sudah di level strategi operate, menjadi selevel kantor unit kami. Kemudian agen bersaing naik ke branch. Branch ini sudah di business owner yang mengarah kepada autopilot system. Nah, ini semua kami kembangkan secara bertingkat dengan level kompetitif dan pengembangan entrepreneurnya. Jangan takut berisiko, karena bisnis tanpa risiko Anda juga tidak bisa luar biasa. Nah, tapi pakai cara dan kaidah yang kita tawarkan untuk meminimalisir bahwa kamu nggak perlu modal, kamu nggak perlu risiko, kamu nggak perlu biaya pendaftaran. Artinya step by stepnya semua akan bagus. Antisipatif. Nah, antisipatif adalah cara kita menghindari disruption. Artinya seperti yang saya disampaikan oleh Pak Bagio tadi, bahwa cara antisipatif terbaik adalah membangun disruption bagi orang lain. Cara bertahan paling baik ya menyerang. Artinya daripada di disruption ya buat disruption. Kita nggak mengatakan bahwa orang lain itu nggak membuat disruption ke kita, tapi akan lebih bagus kalau kita membuat disruption. Siapa yang terdampak, kita yang jamin, daripada kita di disruption orang lain, kita belum siap dan kita nggak bisa grow, kita nggak bisa build up.
Maka kata antisipatif di kami adalah selalu berpikir apa disruption kita hari ini, apa disruption apa kita yang harus kita bangun di tahun ini. Contohnya online itu tumbuh dari sebuah, dulunya dia pasar tradisional, lalu pasar tradisional ini upgrade menjadi department store, department store upgrade menjadi waralaba, waralaba upgrade menjadi online, online upgrade menjadi online yang di offline kan. Banyak kemudian gudang-gudang online dan lain sebagainya. Itu online tapi di offline kan. Maraklah kemudian kata COD. COD itu sebenarnya online yang di offline kalah. Itu bukan online. Kalau online itu benar-benar produk dikirim dari penjual yang berada di lokal. Tapi kalau COD itu sebenarnya barang itu sudah di stok, diafiliasi gudang-gudang. Maka kenapa kok bisa COD? Karena terdapat proses pemangkasan biaya dan lain sebagainya. Skema sudah seperti itu. Lalu kalau kita mau ngalah, habis kita. Apa yang akan dilakukan Regarsport untuk menghadapi disruption ini? Oke, kalau memang ini online, maka syaratnya bukan barangnya ada di mana, tapi biaya kirimnya berapa. Nah, kita lebih memilih disruption kita adalah free ongkir sepanjang tahun, bukan sepanjang hari, tahun. Artinya bagaimana mengubah free ongkir menjadi fixed cost di bisnis ini. Bukan sekedar promo, bukan sebagai biaya promo marketing, bukan. Tapi bagaimana menjadi tagihan tetap yang mengurangi margin bisnis ini. Itu disruption. Orang lain belum siap, karena sekelas marketplace besar saja dia hanya 12, 11 dan lain sebagainya, hanya di satu hari di tanggal itu. Kalau kita bisa membuat ini sepanjang tahun, kita mendisruption orang lain. Nah, antisipatif ini adalah seperti itu, Pak. Lalu desentralisasi adalah owner sharing. Bisa nggak saya berhasil di bis ini, hasil saya besar, tapi lebih besarnya itu lebih karena saya menghasilkan owner-owner lainnya. Artinya owner yang di bawah saya ini juga harus sukses. Bisa nggak saya lebih sukses, lebih gila dari siapapun, tapi indikatornya bukan karena saya mengambil keuntungan sebesar-besarnya atas bisnis proses hari itu, tapi saya membagi hasil. Semakin banyak orang, saya semakin gila. Nah, itu yang kadang ditakutkan owner, karena menurut owner kebanyakan secara konvensional untung itu mutlak milik saya. Saya ke orang cukup gaji, maka gaji sistemnya bonus, bertambah sedikit bonus dengan syarat sekian. Nah, di Regarsport ini kami kenalkan dengan konsep namanya owner sharing, di mana setiap orang bisa menjadi owner dengan skala dan peran masing-masing, dengan hitungan dan forecastnya masing-masing, dengan kemampuan dan passionnya masing-masing. Desainer bisa menjadi owner, penjahit bisa menjadi owner, jaringan bisa menjadi owner. Bahkan kami mengatakan, Pak, di direksi, manajer itu pun bisa menjadi owner. Manajer itu nanti akan dipecah-pecah menjadi anak perusahaan sehingga mereka berdiri menjadi anak perusahaan sendiri. Contohnya ini yang di belakang ini anak-anak kreatif. Di awalnya dia adalah support system di marketing kami, dia membangun channel YouTube dan lain sebagainya. Tapi tahun ini mereka berkesempatan mengakuisisi satu anak perusahaan dan akan berdiri menjadi perusahaan entertain sendiri dengan target sendiri. Karena memang seharusnya mereka memang owner sharing dengan saya. Mereka akan menjadi salah satunya menjadi direktur perusahaan, anak perusahaan, dan tetap komanditernya adalah saya, seperti itu. Kata desentralisasi ini, owner sharing ini bukan hanya sekedar kewenangannya yang dilimpahkan, tapi penghasilannya juga dilimpahkan. Artinya ada pembagian yang jelas. Semakin banyak owner yang muncul, semakin cepat proses ini. Terakhir adalah market.
Maka kalau dibilang market, yang disebut market itu adalah manusia hidupnya. Kesadaran ini saya dapatkan ketika ada di Dukcapil, Pak. Ketika saya berada di pihak pengelolaan data, saya melihat ternyata data kependudukan sekian ini dengan basis NIK ini nggak mungkin suatu saat orang hanya akan mengabaikan ini sebagai kependudukan saja. Waktu itu saya sudah berpikir seperti itu, Pak. Karena yang namanya pelaku bisnis itu manusia, yang bertransaksi manusia, yang berkorelasi produk itu manusia. Maka dalam bahasa sistem, manusia yang dikunci dengan kata NIK-nya itu tidak ada pembanding. Di level IDG apapun, dalam konteks penyusunan database sistem manapun, semua pasti akan menggunakan indikator ini. Waktu itu saya sudah percaya bahwa saya salah kalau melihat pasar itu hanya pembeli. Seharusnya pasar itu adalah manusianya, hidupnya. Baik dia pembeli atau bukan, inilah tujuannya. Ternyata terjadi. Peduli Lindungi hari ini mengikat NIK kita. Dan kita nggak tahu gimmick ini mau dibawa kemana lagi gitu. Tapi yang jelas, mau mal harus peduli lindungi. Kita nggak tahu regulasi itu akan turun terus seperti apa. Tapi yang jelas ada di mana memang nggak bisa NIK ini secara regulasi kementerian melakukan pemanfaatan data untuk tujuan bisnis, nggak bisa. Tapi peduli lindungi itu akan menjadi mining data, menjadi penambangan data. Dia nggak bisa minta instan ke birokrasi, nggak bisa. Makanya dia harus mining data sendiri dengan korelasi vaksin, dengan korelasi COVID dan lain sebagainya. Dia mengumpulkan datanya sendiri. Dan ini malah memperjelas bahwa NIK ini akan menjadi faktor segalanya dalam mengukur apapun. Jadi kalau kita belum base data, kita belum benar melihat konsep NIK ini, kita sudah di disruption. Secara IT, disruption data kita itu udah kena oleh mereka. Makanya kemudian kami melihat bahwa ID pasar, ID key atas pengelompokan seluruh pasar ini adalah manusia hidup yang berkorelasi dengan NIK-nya. Kalau ada 270 juta manusia hidup di Indonesia, maka itulah pasar sebenarnya menurut kami. Maka kami nggak bisa mengatakan bahwa oke, kami jualan jersey saja, nggak bisa. Kami tetap harus melihat 270 juta orang itu dan berkorelasi bagaimana mengakses mereka semua. Next step. Visinya membangun perusahaan digital dari lokal menuju global. Nah, yang terpenting adalah misinya, Pak. Ada 270 juta orang Indonesia yang bagaimana Regar Sport dari step pertama di 2014 bisa mempunyai sebuah persamaan kinerja yang mengarah pada all market tadi. Ada misi yang kami sebut 7R: recap, ritme, reject, reset, retail, recharge, reserve. Rekap itu apa? Rekap itu pesanan yang masuk per hari atau PO yang masuk per hari, yang jumlahnya ditentukan kebijakannya karena kapasitas produksi. Jadi misalkan produksi kita hari ini itu mampu di 350 lusin setel per hari. Nah, kalau dalam satu hari ini yang masuk lebih dari 350 lusin itu akan berpindah rekap. Rekapnya akan ganti 001 menjadi 002, Pak. Jadi ada batasan manufaktur yang terukur di sini. Jadi pesanan itu akan terkorelasi dengan kemampuan manufaktur. Jadi sistem akan mengatur SOP-nya 10 hari siap kirim, iya di rekap 001. Tapi kalau hari ini sudah masuk ke 002, dia akan terbaca sistem 11 hari siap kirim. Jadi sistem akan mengatur SOP-nya.
Ritme itu adalah menggeser rekap per divisi yang dia secara estafet. Jadi bisa up dulu masuk ke sistem. Nah, ritme itu menggambarkan produksi. Ritme itu menggambarkan di produksi. Yang ini sebenarnya yang tadi saya adopsi dari Rekamedik buku di perpustakaan tahun 2014-2015 di perpustakaan. Skemanya ini, Pak. Jadi ini satu halaman yang bisa membaca seluruh total produksi di hari ini yang masih di divisi pertama, validasi keuangan, sampai ke siap kirim. Ini ada sekian divisi, kemudian warnanya kenapa berbeda warna karena menunjukkan divisi dan rumpunnya. Jadi misalkan ini kuning dan ini ungu memang berbeda jauh. Tapi kalau ini hijau tua, hijau muda lagi, ini satu rumpun, Pak. Berarti anjabnya, analisis jabatannya itu rumpunnya sama, seperti itu. Kemudian ini berbeda kuning lagi dan lain sebagainya. Ada 10 hari berproses. Setiap PO itu ada SOP-nya 10 hari. Ini bekerja real time. Tadi di video awal dilihat bahwa setiap meja itu ada monitornya, kayak monitor Alfamart itu, dia touchscreen segala macam. Bukan di administrasi, tapi lebih di operator cutting, operator apapun di situ, itu semua by touchscreen. Ketika mereka misalkan ini ada pekerjaan, ini ada di divisi kurir. Saya klik, detik ini masih di kurir. Jadi ini tuh proses masih di divisi tersebut. Manakala nanti ini operatornya mengatakan next, gitu, ini baru secara real time juga baru berpindah ke proses berikutnya. Terus detail pekerjaannya pun bisa dicek. Detail pekerjaannya, dan detail pekerjaannya ini itu bisa diakses oleh jaringan dari manapun berada. Faktualnya ini yang digerakkan. Maka kami bilang bahwa sebenarnya memang pekerjaan kami dalam konteks ini lebih memperlihatkan bahwa ritme ini dibangun memang by system. Update proses produksi 10 hari siap kirimnya itu akan dilihat langsung atau diakses langsung oleh setiap jaringan dan usernya. Jadi produksinya satu, tapi pemiliknya banyak. Pabriknya satu, pemiliknya banyak. Itulah yang menjadi jargon teman itu sukses bareng. Semuanya ada di Wonogiri. Memang kita mengarahkan pemberdayaan di Wonogiri, tapi pemilik pabrik ini banyak di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana banyak uang masuk ke Wonogiri, seperti itu. Nah, ini kalau disangkut pautkan dengan mungkin udah namanya investasi ya, Pak ya. Tapi nanti di next step terakhir kami akan meminta mungkin diskusi tambahan, Pak, di lain hari, karena ada satu tantangan yang luar biasa di depan kami, dan kami berharap ada kolaborasi dengan dinas ataupun dengan Pemda dalam pembahasan ini. Tapi saya selesaikan dulu partnya. Oke. Di ritme secara produksi terbacanya seperti ini. Kemudian di reject. Manufaktur itu bukan sekedar mampu memproduksi. Manufaktur itu sebuah sistem yang menggambarkan tentang apa yang diproduksi, bagaimana SOP-nya, bagaimana penanganan reject-nya. Artinya apa? Standar ISO-nya harus ada. Maka di kami pun juga sebenarnya tidak ada referensi mengarah ke itu. Cuma kami berpikir bahwa oke, kita harus lebih baik. Maka awalnya hanya bagaimana menghindari reject, mengukur reject per hari, per bulan. Tapi kemudian ternyata ini bisa menjadi sebuah targeting. Reject itu dikelola bahkan sampai di sistem. Bahkan sampai operator yang melakukan reject itu ketahuan. Terus apa yang harus dilakukan pasca reject, bagaimana menyelesaikan korelasinya, bahkan tanpa komunikasi one to one.
Jadi reject diketahui, kemudian sistem kita pilih itu atas perspektif reject apa, definisi reject mana, dipilih oleh divisi A, dia akan lari lagi ke belakang kemana divisinya tanpa harus produk itu digeser orang ketemu orang, tapi sudah sistem by sistem. Bagaimana input tunggal tapi outputnya bisa menyeluruh akses. Reject bisa sampai seperti itu di kami. Hari ini tantangan kita adalah awal dulu mengatakan bahwa reject itu boleh nggak sih? Reject itu boleh karena memang yang melakukan manusia. Yang nggak boleh itu adalah reject yang tidak terukur. Nah, kemudian ketika reject itu boleh, maka solusinya apa? Buat definisi rejectnya. Nah, kebanyakan orang kita hanya mampu kalau sudah reject itu disalahkan. Bukan sekedar solusi yang harus ditimbulkan pasca reject, tapi bagaimana membangun regulasi reject. Reject itu boleh, lalu langkah kedua adalah buat definisinya, pembatasannya, kemudian yang ketiga adalah bangun perspektifnya, pisahkan alasannya, apakah ini bersifat kultural, apakah ini bersifat teknikal. Kalau kultural pasti personal fault dan itu urusan HRD, tapi kalau technical fault itu nggak bisa, itu harus urusan sistem. Nah, setelah perspektif rejectnya kita bangun, ada divisi desainer, ada sekian perspektif reject, reject warna, reject bentuk, reject tipe, reject apapun didaftarkan di sistem. Kemudian divisi cutting, gunting kepotong motifnya, tidak lurus dan lain sebagainya, didaftarkan di sistem. Sampai ke pengiriman pun ada rejectnya. Muncullah sekitar inventarisasi kita ada 133 reject di manufaktur kita. Lalu kita kelompokkan, ini karena ini yang sudah by system Pak, yang di personal sudah urusannya HRD, indisipliner dan lain sebagainya itu HRD. Tapi kalau teknikal ada 133. Nah, ini yang kemudian kita solusikan. Bisa nggak yang tidak menjadi reject karena itu sistemnya yang kita naikkan, inovasinya sistem yang kita tingkatkan. Contohnya, user minta namanya nada, tapi ternyata di layout menjadi naga. Tipu. Bagaimana solusi reject anti sistemnya? Ya pastikan yang input itu adalah usernya. Desainer tidak perlu mengetik ulang, tapi cukup copy paste dari data sistem, dan itu pasti nggak tipu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian diselesaikan oleh anak-anak. Mana yang bisa diselesaikan by sistem? Reject warna, user milihnya warna merah, padahal merah itu merah marun, merah darah, merah beda-beda. Solusinya cuma satu, berikan palet warna printingmu atas user, pilihannya di user, sehingga ketika warna merah ini kodenya ini, itu langsung by system, pasti nggak reject. Nah, inovasi-inovasi inilah yang kemudian kita selesaikan satu persatu, itu di reject. Manufaktur tidak bisa selesai ketika rejectnya tidak ditanggulangi. Nah, yang saya temui adalah jangan di UMKM itu kebanyakan jangankan ke reject, ke pola reject. Saya berpikirnya proses produksinya sendiri, SOP-nya belum terbangun. Oke, riset. Kalau kita hanya berpikir tentang jersey, maka 270 juta orang itu nggak mungkin terkoneksi dengan produk kita. Maka dibutuhkan riset yang tujuannya adalah satu, penyempurnaan produk, yang kedua adalah diversifikasi produk, yang ketiga adalah diversifikasi bisnis. Riset yang kami lakukan hari ini by R&D tujuannya adalah tiga ini: penyempurnaan produk, diversifikasi produk. Maka kalau diversifikasi produk, kita nggak hanya menjual jersey, ada kemudian katun, ada hijab dan lain sebagainya. Diversifikasi bisnis, maka kita nggak hanya ada di pabrik jersey, kita nanti juga punya platform tanam pohon, kita juga punya ada recarpe dan lain sebagainya. Jadi platform ini akan mengembang. Kemudian retail, kalau basisnya adalah manusia hidup,
maka nggak bisa kalau kita nggak ngomongin metode retailnya. Artinya nggak bisa juga ini hanya pesan buat kirim. Next step kita masuk ke retail secara fisik, ada gerai dan lain sebagainya. Cuma masalahnya kita nggak mungkin seperti Alfamart sama Indomart yang melakukan building franchise ketika pengembangan wilayahnya dituntut ke arah sana. Oke, open franchise, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah membangun reseller, naik ke agen, strategi operate, naik ke brand, business owner, sehingga tantangan gerai dan lain sebagainya yang jemput mereka. Nggak akan ke entitas bisnis yang lain, tapi mereka untung akan semakin diuntungkan. Itu yang kami lakukan. Lalu di recharge ini adalah tentang permodalan. Di awal Regar Spot ini itu tanpa modal, Pak. Ini yang banyak nggak percaya. Beneran nih, Pak, karena dulu kalau saya pakai modal dari mana gitu masalahnya. Kan dulu saya mendirikan ini di perpustakaan, Pak. Saya mendirikan Regar Spot ini 2014 di perpustakaan. Jadi secara prinsip memang nggak pakai modal. Tapi benarkah seperti itu? Di akuntansi itu dikenal harta sama dengan hutang ditambah modal. Yang saya eliminir dari situ adalah hutang itu sejajar dengan pendapatan diambil di muka atau yang disebut DP, down payment. Modal itu adalah keuntungan ditanam kembali pasca pembiayaan di close di 1 bulan dan dia menghasilkan margin untung, lalu udah taruh aja lagi menjadi modal. Maka meskipun saya nggak mengambil uang cash dari saku saya bisa menggerakkan kultur akuntansinya. Memang masalahnya harta saya nol, tapi hutang itu saya ada angkanya, karena ketika ada user melakukan pembayaran dengan DP, di situ saya sudah memenuhi unsur persamaan hutang. Lalu di akhir bulan saya tinggal meng-close seluruh pembiayaan, seluruh tindakan yang menghasilkan keuntungan, belanja dan lain sebagainya. Keluarlah keuntungan dan saya nggak perlu ngambil ini, dan ini yang harus saya tanam. Nah, sampai 2016 saya nggak mengambil sepeser pun keuntungan dari Regar Spot, kecuali keuntungan itu dilelep meleh. Jadi nggak ada sepeser pun, Pak. Bahkan saya itu hanya memberikan ke istri itu hanya uang operasional konsumsi nilainya 5 sampai 10 juta sebulan. Dari 2014 2015 cuma 5 juta, 10 juta, kemudian naik ya. Sampai di 2016 istri itu nggak tahu kalau kecuali itu hanya uang konsumsi. Karena karyawan ada di rumah, kita hanya berpikir karyawan makan, kita ngikut. Makanya uang itu hanya untuk hidupi karyawan dan kita ikut sama mereka. Bayar listrik nebeng perusahaan. Terus semua nebeng, operasional dikelola istri. Karena istri dia bendahara di SMA, Pak. Jadi paham cara GU, TU paham. Jadi sudah match gitu. Nah, ketika ini jalan 2016, tekstur dari recharge ini memang benar-benar tanpa modal karena kondisi DP yang awalnya itu hanya mungkin 1 juta, kemudian naik menjadi 30 juta sehari. Nah, nalarnya gini, kalau omset di Regar Spot itu pas 1 hari 100 juta, DP-nya itu 50 juta, Pak, 50%. Maka 50 juta kali 25 hari berarti sekitar 150 kali 25, nah itu tadi 125 ya, 1,25 M ya. Nah, 1,25 M per bulan. Kalau bank nawari kredit saya untuk pinjam 1,25 M itu berapa agunannya? Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu bulan depan saya dapat lagi. Nah, di Regar Spot itu per bulan saya dikasih modal dari user, Pak, 1,25 M di saat itu. Terus bulan depan saya dapat lagi. Bulan depannya mungkin lebih naik lagi. Nah,
Kenapa bisa seperti ini? Karena saya membangun konsep cash flow-nya itu dengan harta sama dengan hutang ditambah modal dari investnya. Hutang adalah pendapatan yang diambil di muka, modal adalah keuntungan yang ditanam kembali. Memang resikonya hanya ikat pinggang dikencangkan, tapi ternyata gitu, setiap ada perbankan datang bisa saya tolak. Saya sempat gagah sampai 2018-2019 itu hampir semua pimpinan perbankan di Wonogiri datang, ganti saya yang nolak mereka. Aduh, mau diberi kredit segini loh. Nah saya bayangkan Bu, segitu itu 1 bulan saya nggak pakai agunan gitu. Apa nggak bisa tembus gitu, sudah kebalik sistemnya. Dulu kita yang ditolak-tolak, sekarang kita menolak-menolak gitu. Ini efeknya hanya tinggal tadi ikat pinggang dikencengin. Dan istri sebenarnya juga tidak tahu sampai 2017. Mungkin yang perlu saya sampaikan tadi di part ini juga, di recharge ini tidak bisa dari awal skemanya langsung saya bangun bahwa ini langsung 100% luar biasa. Tapi saya mulai tadi ketika kemudian saya mulai bisa menggaji diri saya sendiri yang akhirnya dipegang istri itu baru di 2017. Jadi selain konsumsi, istri mulai saya beri range dari 2,5% gaji. Jadi gaji saya sebagai direktur utama itu cuma 2,5% dari omset. Gitu. Ya kalau omset hari ini 13 miliar Pak. Omset bulan ini 13 miliar, jadi ya gajinya istri itu 200 sekian lah gitu. Gaji Pak itu. Itu gaji yang kemudian sebenarnya kami berdua itu sejujurnya ketika masih 2017 di PNS saya dilikuidasi kantor Litbang, akhirnya nggak punya tempat karena masuk ke Bapeda. Saya ditarik ke Dukcapil itu sebenarnya di kami secara keluarga, saya dan istri itu dalam kegoncangan yang luar biasa. Januari 2017 saya narik, istilahnya itu saya ngomong sama manajer keuangan ya, ada dana yang bisa saya tarik enggak? Ini sudah sekian tahun gitu, masuk investasi terus gitu. Enggak, ini mulai 2017 aku narik uang lah gitu, untuk dari penghasilan. Tapi mas dihitung gesek gitu, ada mas 56 juta, wis tak ambil 50 juta, tak ambil prike 50 juta, saya serahkan ke istri Pak. Istri kaget, ini 50 juta, ini duit ngendi? Kok kantor apa kok ngendi? Kan, ini duit perusahaan. Mosok tadi ujuk-ujuk 50 juta ya, iya lah bisnis ini sing bulan ini rangai apa-apa kok ujuk-ujuk 50 juta. Enggak, kan kita kemarin udah sepakat ini investasi. Nah ketika investasi ini mulai melonggar, ini mulai tak tarik ya, diterima lah itu. Tapi saya udah ngomong bulan depan naik kayak biro, orang ngerti. Nah Februari akan mendekati closing Februari, saya cek keuangan, saya tarik, bisa masuk berapa? 125 juta. Tarik lagi 125 juta, saya berikan ke istri. Bener, bulan depan naik lagi, mulai naik lagi kisaran hampir 200 juta, sampai ke Mei itu kita narik 300 juta per bulan. Faktanya mulai ketakutan, saya takut, istri mulai takut. Dan ini sebenarnya nggak pernah saya bongkar, rata-rata yang tahu cuma yang datang ke rumah. Makanya sebenarnya kenapa kok saat itu sebenarnya yang terjadi adalah kegoncangan luar biasa antara saya dan istri. Gak mungkin kita berpikir nih, nah duit ini ditaruh di rekening, mau kena PPATK, aku tuh rakyat rekening gendut gak berani, ya wis tidak neng omah, neng omah butuh berangkas, oke tuku berangkas ayo, beli berangkas kita Pak, beli berangkas. Nah di Mei itu berangkas itu udah nggak bisa ditutup karena besaran berangkasnya yang kayak di hotel itu Pak ya, di lemari hotel itu berangkas nggak bisa ditutup. Akhirnya istri itu sampai ketakutan bilang, "Wis mene wae aja ditambahi."
Karena saya juga ketakutan, ya udahlah kita rem aja bisnis ini. Bulan Juni saya mulai ngerem bisnis biar nggak lajunya pesat. Saya berpikir dengan oke, yang penting segini saja, nggak usah dinaikkan. Nggak dinaikkan resikonya nggak tahu kita. Akhirnya yang terjadi nggak bisa, bisnis down. Akhirnya kita treatment sama istri ke mall, oke. Waktu itu melihat Bu Giri naik di lote belanja gitu, apa Bu Giri loh. Ya memang benar, itu banyak orang yang kita figurkan untuk membangun apa yang ada dalam diri kita, Pak. Bener. Akhirnya kita pegang sama istri ini duit 10 juta. Ini kudu entek ya, kumantuk kudu entek ya. Kita bawa ke depan. Oke, ngambilnya cepet, tapi sampai parkiran nyupir, saya di depan, istri di samping itu jelelep, Pak. Oh, tidak sentek 10 juta. Padahal itu kapasitas segitu dalam konteks ini nggak relevan. Style harus naik. Makanya kemudian di 2017, 2018 mungkin benar-benar jenengan ngelihat saya seperti orang yang gagap dalam melihat konteks itu kekayaan dan lain sebagainya. Tuku Pajero disopiri, oke bener. Tapi barang tuku Alphard kok disopiri dewe kan gagap. Mungkin sampai iya kebangetan menang gitu. Tapi bener-bener level itu bener-bener kami merasa bahwa ada yang bener-bener itu nggak mampu secara mentalitas psikis, dan kita butuh treatment di dalamnya. Dan itu step by step. Tidak bisa dari kita itu memang kebanyakan siap miskin, mentalitasnya siap miskin. Dan hari ini untuk membangun motivasi ini, birokrasi dengan banyak regulasi hari ini ternyata entrepreneur dimasukkan, terus skema pendapatan asli daerah yang menjadi disruption itu bisa dinaikkan. Sebenarnya level-level birokrasi pun kalau kita melihat di luar, mereka juga pendapatan per tahunnya juga gila ya. Berarti ada yang salah tentang yang ada di sini gitu. Mungkin kita belum berinovasi ke sana, dan saya berpikir bahwa mungkin kita harus siap kaya. Birokrasi bukan statement level di mana itu hanya ranah pengadilan dan tidak bisa merasakan kemakmuran. Seharusnya bukan gitu. Karena government di sana dia itu bisa cuti 3 bulan lebih gitu, untuk plesir di sini. Nah, ada sesuatu yang berbeda di sini. Dan itu seharusnya daripada kita di disruption, kita harus menemukan cara mendisruptionnya. Dan ini kami sodorkan adalah kami melogikakan regar spot itu sebenarnya adalah sistem birokrasi. Ada reinventing government yang diturunkan dengan IQ, yang diturunkan dengan visi misi dan lain sebagainya. Dan ini dipahami mudah oleh birokrasi, bukan oleh swasta, Pak. Banyak perusahaan yang sharing dengan kami, itu bahasa mana, Mas? Ini bahasa birokrasi gitu. Kok pakai eselonering? Kenapa nggak pakai gini-gini? Enggak, pakai eselonering. Oke, next step research. Nah, yang terakhir ini adalah part di mana regar spot itu secara fisik akan berubah benar-benar pada digital. Indikatornya research itu adalah punya server sendiri. Bagaimana membangun big data sendiri. Next step. Nah, ada produk yang kita konfigurasi dari konten menjadi jersey, dari sublim printing menjadi all manufaktur sandang, dari sandang menjadi all need manusia hidup. Ini konfigurasi ini kita naikkan secara fisik. Tahun depan kita melempar marketplace, tidak menjual produk kita sendiri, tapi mengakomodir produk orang lain. Ini konfigurasi produk. Kemudian dikonfigurasi user. Dari user menjadi reseller, dari reseller menjadi owner, dari owner menjadi influencer, dari influencer menarik semua manusia ke sistem. Oke. Konfigurasi transaksi. Dari satu transaksi ke 100.000 transaksi per tahun, dan ini kita capai di tahun 2017.
Dari 100.000 transaksi per tahun ke 1 juta transaksi per tahun. Tahun ini 2021 kemarin kita lebih dari 500.000 transaksi. Artinya seharusnya ini menjadi sebuah next step modal yang mengarah ke fintech, Ricard Pay. Nah, ini omset real di jam ini 10 juta sekian dengan 31 transaksi. Ini real time juga, Pak. Terus ini contoh omset dari tanggal 1 Februari. Nah, ada 22.940 transaksi dengan omset di 6 dibesarin gitu. Nah, dengan omset di 6,8 miliar. Ini yang dari 1 Februari sampai hari ini. Lalu saya cek dari awal tahun 1 Januari 1 Januari sampai hari ini. Nah, ini ada 72.794 transaksi, belum genap 2 bulan, dan omsetnya di 19,7 miliar. Forecast kami di tahun ini tembus di atas 250 miliar. Kemudian saya coba cekkan, tadi saya bilang bahwa di 2020 1 Januari sampai 2020 di 101 miliar. Ada 323.199 transaksi dengan nilai omset 101 miliar. Ini 2020, pandemi sisi pertama. Nah, di tahun 2021 karena kita sudah menebak waktu itu pandemi ini akan lebih parah. Kemudian kebijakan kita adalah menahan investasi. Kita nggak akan, istilahnya itu terlalu besar membangun investasi, dan kita mengerem, Pak, sampai baru kita investasi itu kita jalankan di November tahun kemarin untuk persiapan yang 2022. Jadi di 2021 ini kita lebih membangun pada internal management, bukan pasar. Tapi alhamdulillahnya kita masih growth itu di 411.000 transaksi, jadi transaksinya naik di atas ratusan ribu, dan omsetnya di 112 miliar, walaupun gradingnya hanya naik 11 miliar dari 2020. Tapi memang benar karena memang kita fokus ke internal, investasi kita tahan. Nah, di 2022 ini forecast kita yang disodorkan oleh anak-anak itu di angka 250-an miliar per tahun, setahunnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ke Dinas Perizinan, karena Dinas Perizinan setahu saya memang yang mengatur penanaman modal, ya Pak ya. Ada regulasi penanaman modal di sini baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang menarik itu adalah ketika di luar sana orang membicarakan tentang startup itu dimulai dari 5 fase. Yang pertama itu bootstrap. Ketika seorang owner membiayai dengan permodalan sendiri. Dia tidak mengundang investor manapun, tidak kongsian dan lain sebagainya. Bootstrap. Nah, yang level kedua adalah pre-seed. Bagaimana modal dikumpulkan dalam angka kecil, dan ini pasti penanaman modal dalam negeri. Kemudian masuk ketiga adalah seed round. Seed round ini saya yakin juga masih dalam konteks penanaman modal dalam negeri. Cuma ketika sudah di open ke seri A, seri B, dan seri C, itu akan sudah di level penanaman modal asing. Nah, sejujurnya kalau kita melihat dengan potensi lokal di Wonogiri dan berharap ada penanaman modal asing yang melirik ke sini, itu akan sangat susah, kayak menunggu durian runtuh menurut saya. Tapi kalau kemudian kita menyediakan sesuatu media yang bisa membuat presentasi itu mudah ke mereka, itu satu-satunya cuma digital menurut saya.
Kenapa kok gitu? Karena hanya platform startup yang masuk ke seri A itu karena dia berbasis digital, tidak ada konvensional. Ada proses unicorn, dekakon, dan lain sebagainya, dan itu dimulai dari startup. Ketika itu memang dari awalnya tidak padat modal, lalu siapa yang harus menyediakan ini? Maka kami berharap dengan mengembangkan banyak inkubasi, salah satunya adalah mengajak anak-anak muda Wonogiri untuk berpikir lebih strategi dengan melihat potensi digital ini. Kita nggak bisa dibilang kita nggak siap, karena ternyata hari ini lebih dari 24 programmer di Regarsport, dan itu anak SMA, dan itu lokal Wonogiri. Anak-anak lulusan STM Pancasila, anak-anak lulusan SMA Wuryantoro, SMA Bulukerto, dan itu semua dibuktikan, Pak. Saya cari anak SMA 1 susah karena rata-rata keluar semua gitu. Dan ternyata saya buktikan bahwa itu bisa. Ketika tantangan kita adalah seri A, maka akan muncul penanaman modal asing di lokal ini. Nah, permasalahannya adalah membuat grading bisa sampai ke sana, ini yang susah. Karena saya yakin mungkin pembahasan ini juga belum dimulai, baik di internal birokrasi maupun kami apalagi yang di swasta. Jadi kita berharap nanti ada media komunikasi untuk kemudian bisa menyamakan visi ini ke sana. Perusahaan kami pun hari ini bekerja sama dengan UNS dalam kajian riset untuk melihat berapa valuasi perusahaan kami. Ketika valuasinya itu dihitung segitu dan itu dicitrakan secara legal, formalnya jelas, maka sejujurnya kami punya kesempatan masuk seri A. Kalau kalkulasinya lebih dari 1 triliun valuasinya, maka sejujurnya kami juga punya kesempatan masuk ke seri A, entah kapan itu. Dan kami berharap di luar sana mungkin benar seri A, seri B, seri C itu tidak ada unsur campur tangan birokrasi secara masif, Pak. Karena itu Jakarta. Tapi karena ini lokal, Wonogiri, saya nggak mau kehilangan satu step bahwa tidak mengajak birokrasi. Walaupun sampai hari ini saya juga nggak bersentuhan di birokrasi, Pak. Dengan Disperindak juga emis, iganya ngomong gitu, di kami nggak dianggap inovasi gitu. Itu kepala litbangnya. Tapi nggak apa-apa gitu. Kalau memang di step itu memang butuh relevansi, butuh chemistry, saya menyadari itu. Tapi kami berharap apa yang kami impikan, kami inginkan dalam konteks komunitas digital ini, itu benar-benar akan menjadi sebuah brand lokal, ikon lokal bahwa Wonogiri seperti ini. Iya, kami berpikir ke sana, tapi jangan-jangan memang kami saja yang berpikir. Nah, hari ini jujur menjadi step awal saya untuk publish bahwa bukan Regarsport yang akan istilahnya menjadi rintisan ini, enggak, tapi kami mengajak di seluruh ekosistem di Wonogiri ini untuk bersama-sama ayo melek digital gitu, sehingga apa yang bisa kita tarik dari keuntungan-keuntungan itu baik dari swasta maupun dari birokrasi dan lain sebagainya, impactnya akan menjadi luar biasa di masing-masing gitu. Oke, mungkin yang terakhir sudah, yang terakhir, sudah Pak, ternyata sudah. Sisanya yang terkait di sini Pak, produksi, administrasi perkantoran. Kalau administrasi perkantoran kami paperless ya, jadi tidak ada kertas. Nah, nggak ada belanja HPS, berapa rim itu nggak ada di kita. Terus kami nggak ada belanja perjalanan dinas, karena semua diarahkan ke Tukin. Jadi Tukin itu sudah, misalkan anak-anak kreatif melakukan pembuatan tapping konten ke arah Jogja misalkan gitu, maka yang menjadi beban mereka sudah melekat di Tukin, tapi yang menjadi beban operasional mereka biasanya mereka menggunakan
tap cash gitu. Dari keuangan dia mengeluarkan tap cash yang dia dipakai untuk operasional seperti itu. Jadi entah itu sebutannya apa, tapi di kami memang fleksibel, tidak ada hitungan paket, tidak ada hitungan gitu. Oke, lalu mungkin yang kualifikasi kebutuhan SDM. SDM ini kalau saya mengaturnya dengan ada pengaturan karyawan, presensi, capaian, reject tenaga alat waktu, rekrutmen dan lain sebagainya, itu semua by online. Jadi ketika orang mendaftar loker dari database-nya pendaftar berapa, kemudian yang digeser menjadi wawancara ke PKWT sampai ke karyawan tetap, bisnya ada semua. Terus di karyawan tetap dia akan dibagi atas manajemen linear, ada manajemen non linear. Nah, di linear ini yang berbasis tukin itu JFU dan struktural, yang dibasiskan pada non tukin itu JFK, jabatan fungsional khusus gitu Pak. Sama gitu. Nah, cirinya adalah yang JFU ini dia kuantitinya berhenti, tapi kualitinya terus. Makanya yang terjadi di sini sudah konsep owner sharing yang saya bilang tadi. Quantity manajernya hanya 8, bahkan kalau bisa menurun karena sisanya naik ke asdir. Tapi quality gajinya naik terus. Jumlah orangnya tetap, kualitinya naik. Tapi kalau yang di manajemen linear non tukin itu kualitinya stay, dia naiknya hanya deret angka berdasarkan UMK, berdasarkan kenaikan gaji dan lain sebagainya. Tapi kuantitinya bertambah, kuantitinya sesuai dengan kebutuhan manufaktur dan lain sebagainya. Tahun ini 10, besok jadi 20, nah kuantitinya bertambah. Tapi yang kualitinya itu cenderung deret angka, jadi tidak eksponen. Nah, yang linear tukin seperti itu, yang linear non tukin seperti ini. Lalu ada manajemen non linear. Non linear ini itu adalah pola investasi perusahaan, anak perusahaan baru. Yang non linear tukin itu anak perusahaan baru. Yang non linear non tukin itu support system. Contohnya office boy, satpam keamanan, rumah tangga dan lain sebagainya. Yang tidak berkarir dan dia memang hanya support system. Jadi di kami memang pola building ini kita atur berdasarkan kebutuhan, fungsi dan pengembangan karirnya. Jadi misalkan satpam, oh ternyata mereka tidak bisa berkembang secara karir karena dia hanya support system. Lalu kita berilah tambahan regulasi, kowe iso dadi reseller, ben nambah duit. Akhirnya yang satpam, yang rumah tangga, yang office boy ini kita bangun menjadi tambahan reseller. Karena memang karirnya berhenti di situ, tapi tetap ada peluang untuk menambah penghasilan. Nah, ini di SDM. Lalu yang terkait dengan perkembangan omset sudah saya sampaikan. Jejaring usaha dari tahun ke tahun itu sudah saya sampaikan tadi. Strategi bisnis online di masa pandemi sebenarnya karena sudah online ya sudah jalan saja. Ya, yang susah itu kalau yang dia belum online. Terus 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kami berangkat dari satu perusahaan lokal berbasis produk. Next time kita adalah transformasi perusahaan berbasis digital dan pengolahan big data. Intinya itu. Mungkin dari saya sekian, mungkin saya kembalikan ke Pak di Lakso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.